Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah ada contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Pertama itu ada berat badan 55 kg hingga 70 kg. Selanjutnya kita buka SPSS. Di sini kita klik File, Open, lalu ke data. Sini kita ganti jadi Excel, lalu kita ganti jadi One Simple T-Test. Nah, udah begini, kita ke variable value-nya kita ganti dulu jadi 0. Nah, sudah begini, selanjutnya untuk langkah-langkah One Simple T-Test-nya, kita ke Analyze, lalu ke Compare Means, lalu ke One Simple T-Test. Masukkan berat badan, oke. Nah, di sini ada One Simple Statistik, di mana ada 10 orang mempunyai berat badan rata-rata 59, standar deviation-nya 7,379 dan standar error mean-nya itu 2,33. Nah, di sini rumusan hipotesisnya itu H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa angkatan 2019 sama dengan 55 kg dan HA tidak sama dengan nilai 55 kg. Kenapa di rata-rata ini bisa 59? Sedangkan kita mencari nilai rata-rata 55. Karena 59 masih sama atau mendekati 55. Jadi jika value-nya diganti, nilai signifikasinya akan beda karena value-nya diganti. Nah, One Simple T-Test itu pedoman pengambilan keputusannya adalah jika signifikan totality-nya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya. Jika signifikasinya totality lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini totality-nya itu 1,21 dan dinilai itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Nah, sekarang kita akan mengambil keputusan dengan menggunakan T-tabel. Di sini ada rumusnya nih. Alpha dibagi 2 titik koma degree of freedom. Alfanya itu sama dengan 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Nah, di degree of freedom-nya itu kan 9. Nah, hasilnya itu di T-tabel adalah 2,26. Jadi T hitung itu lebih kecil daripada T-tabel, maka HO diterima. Kesimpulannya bahwa data ini adalah HO sama dengan berat badan rata-rata mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, sekarang kita lanjut ke two sample t-test. Nah, di two simple t-test ini yang pertama adalah ada independent t-test dan periode t-test. Kita akan ambil dari independent t-test dulu ya. Keterangan di sini data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau berkaitan satu sama lain. Variable value-nya, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Kelompok 1 nilainya 72 hingga 88, di kelompok 2 ini ada nilai 97 hingga 93. Lanjut kita ke SPSS. Nah, kita buka file, open data, lalu di sini kita masukkan Excel, di sini kita masukkan independent t-test. File, open data, temuan 4,
Excel independent test, iya betul tadi. Nah, di sini ada tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Lalu kita ke transform, record into same variable, kita masukkan kelompok. Value-nya tidak menggunakan Excel sama dengan 1 menggunakan Excel, value-nya 2. Oke. Continue. Nah, lalu kita ke variable view. Kita ganti value-nya agar data SPSS-nya kebaca. Value-nya itu 1 tidak menggunakan Excel. Sini 2 menggunakan Excel. Oke, jangan lupa type-nya yang string kita ganti jadi numeric. Nah, lalu kita ke analyze, compare min, lalu kita klik independent sample t-test. Kelompok kita masukkan ke grouping variable dan nilai kita masukkan ke test variable. Define group 1 1, grup 2 2. Continue. Oke. Nah, ini adalah output dari grup statistik dan independent sample test. Di sini perbedaannya cukup jauh ya. Nih. Di sini tidak menggunakan Excel, ada 15 orang, rata-ratanya 82,267, standar deviation-nya 7,65, standar error min-nya 1,977. Sedangkan yang menggunakan Excel ada 15 orang, rata-rata 88,600, standar deviation-nya 6,66, standar error min-nya 1,7205. Sekarang independent sample test. Hipotesisnya kedua kelompok yang HO memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau yang HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda antara kelas A dengan kelas B. Jadi kesimpulannya adalah beda jauh ya. Sekarang kita mengambil ke significant to tailored. Kita akan mengambil keputusan menggunakan significant to tailored. Di sini 0,022. Nah, probabilitasnya itu 0,05. Jadi sig to tailored lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan dari rata-rata hasil belajar. Nah, sekarang kita ke T hitung. Di sini T-nya itu min 2,416, degree of freedom-nya itu 28. Rumusnya seperti tadi, 0,05 dibagi 2, jadi 0,025. Nah, T tabel dari 28 adalah 2,048. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi kesimpulannya, HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita ke pirate test. Pirate testnya, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Sebelum diberi obat itu berat badan 58 dan sesudah 55 ada yang 64, 60 hingga 58 dan 56. Selanjutnya kita ke sini. Lalu kita ke file, open, data, Excel, lalu kita ke pirate sample t-test. Nah, lalu kita ke analyze, compare min, pirate sample t-test.
simple t-test, masukkan berat sebelumnya 1 dan berat sesudahnya itu 2, lalu oke. Nah, ini adalah output varied sample t-test. Jadi untuk interpretasinya itu berat badan sebelum 66,813 dan berat badan sesudahnya itu 61,938. Nah, di sini ada paired sample correlation. Orangnya ada 16, correlationnya 0,899, signifikannya 0,00. Lalu kita ke hipotesisnya. Ini adalah HO tidak ada perbedaan rata-rata berat badan dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Kalau di HA ada perbedaan rata-rata berat badan. Sekarang kita akan mengambil keputusan uji independen menggunakan signifikan to tailed. Rata-ratanya ini adalah 4,8750, sig to tailednya itu 0,00. Jadi kesimpulannya adalah sig to tailednya lebih kecil daripada 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Sekarang kita akan mengambil keputusan menggunakan T-tabel. T-nya itu 6,630. Degree of freedom-nya itu 15. Hasilnya adalah 2,1. Jadi dapat disimpulkan T hitung lebih besar daripada T-tabel. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Hipotesisnya itu ada perbedaan rata-rata berat badan dari mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Yang artinya ada pengaruh dari sebelum dan sesudah diberi obat. Jadi, tiga-tiganya sama ya kalau kita gunakan hipotesis signifikan to tailednya. Sama T-tabel itu sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.